Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena berkat kasih karunia Tuhan kita ada sampai dengan saat ini dan dapat kembali berkumpul dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan masuk ke saat tujuh sejenak. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih. Terima kasih. Salah biarin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita harus menyiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita merasakan betapa besar kasih Tuhan terhadap hidup kita. Bahwa dalamnya kasih Tuhan kepada kita membuat kita sampai dengan saat ini ada sebagaimana kita ada. Kita mau katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Katakan Engkau sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Raja mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah. Jemaat saya tutup bangku berdiri. Kita mau katakan betapa dalamnya kasih Tuhan terhadap hidup kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat
Katakan lebih sungguh, akan ku sembah, akan ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami mau sembah Kau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau naikkan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau angkat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah Tuhan. Kami mau menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa damu, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Saat indah, oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, oh, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan
Penuhi kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Beri tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Kepada Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada karena Tuhan ada. Dan kami ada karena kekuatan Roh-Mu menyertai kami sampai pagi hari ini. Kami lelah, kami lemah, kami tak berdaya. Tapi Tuhan terus menopang kami. Untuk itu pagi ini kami mau mengangkat suara kami, memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kuduskan kami, ampuni kesalahan kami, sehingga Roh Allah bekerja dahsyat di tengah-tengah kami. Memberkati jiwa kami. Kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami mohon urapan Allah turun dan mengurapi setiap kami. Kuduskan hati-hati kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah. Sehingga setiap langkah hidup kami dapat mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan hadir urapi musik. Tuhan hadir urapi para pelayan-pelayan-Mu, singer liturgis. Bahkan yang nanti akan memberitakan firman, urapan Allah juga turun. Ya. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini berarti bagi Tuhan untuk memberkati kami. Dalam nama Yesus, roh-roh jahat singkirkan dari tengah-tengah kami. Hadirlah, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Mari katakan kanan kiri kita, Allah itu sungguh baik bagi kita. Dan kita percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan kita, sehingga kita terus kuat sampai dengan saat ini, karena itu Allah. Dan kita katakan Allah sumber kuat itu. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang memiliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan Kau selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Saya masih melihat, masih belum ada gerakan-gerakan yang terbaik untuk Tuhan. Mari lepaskan badan kita, lepaskan gerakan kita, kita berikan yang terbaik nama bagi Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Amin. Katakan, hanya Kau yang milikku di surga. Hanya
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Selamanya. Katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Ya, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Masa Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita katakan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depan bertangan menghadapkan, Kau butuhkan, Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisimu, berlasa di sisi kananmu. Ibu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhanku, perlindunganku. Kaulah kuatku, kemenanganku. Katakan, meskipun musuh
batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Allah, Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Ini tepuk tangan ini. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita membagikan bejana yang siap dibentuk Tuhan, dibentuk sesuai dengan firman yang Kau berikan Bapa. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, menurut kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan bagikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk Tuhan, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama.
Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu karena di hari Minggu pagi yang indah ini Engkau telah menyambut kami di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah kepadamu, karena ini adalah undangan dari sorga untuk kami dapat berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara yang kami kasih dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya karena Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini. Engkau akan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Jamalah hati kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, boleh menjadi pemulihan bagi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, dan biar Tuhan beracara di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kurang kencang, shalom. Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang kekasih, Ibu Gembala, saya mohon maaf, saya terlambat. Tadi pas sampai di Kuningan ternyata ditutup sampai Senayan, jadi saya muter-muter di selatan, baru sampai terlambat di sini. Dan itu sebenarnya tidak menjadi alasan, tapi saya menyampaikan itulah yang terjadi. Jadi sudah saya program dari Condet itu, waktunya sudah pas seharusnya. Salam kenal, saya Pendeta Joni Mamentu. Saya melayani di GSI Exodus di Tanjung Priuk sana, di Tanah Merah. Saya oleh Bapak Gembala diminta untuk mengkoordinir di pemuda dan remaja. Jadi sudah hampir 2 tahun di sana. Asal saya dari Pau Cililitan, kemudian ke Tanah Merah, ke GSI Exodus. Nama saya Pendeta Joni Mamentu. Saya dengan istri saya, kalau saya Manado, kalau istri saya orang Chinese, Kalimantan Barat. Dan kami dikaruniai 2 orang anak putra, satu sudah kuliah, satu masih di SMA. Jadi demikian perkenalan dan permohonan maaf saya. Mari kita buka bersama-sama di Alkitab kita di Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes 3, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Saya akan mengajak jemaat untuk bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan ini secara berbalasan. Saya yang akan mengawali ayat 1, kemudian jemaat ayat 2, dan kita bergantian sampai dengan ayatnya yang keempat. Percakapan dengan Nikodemus. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau katakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam kerajaan ibunya dan dilahirkan lagi? Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia apabila kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang dikasih, satu percakapan antara
Yesus dan seorang guru, seorang pemuka agama, seorang ahli Taurat, orang yang mengetahui seluk-beluk tentang firman Tuhan. Dia, Nikodemus ini, dipastikan usianya sudah cukup tua, ya, mungkin janggutnya panjang gitu ya. Tetapi pada waktu dia mengadakan percakapan dengan Tuhan Yesus, ternyata seorang ahli Taurat, ahli agama itu, pemahamannya hanya tiba pada pemahaman tanda, pemahaman suatu tanda, sampai di situ saja. Tetapi masuk ke spiritual realm atau ke bidang roh, itu dia tidak memahami. Padahal dia seorang ahli agama, orang yang pintar dengan kitab suci. Tetapi masuk ke dunia roh, ke alam roh, ke alam spiritual, dia tidak mampu untuk memahaminya. Karena standar yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya berhenti kepada tanda. Kita harus lebih dalam lagi. Kalau kita baca terus, seseorang harus dilahirkan secara roh. Amin, saudara. Secara roh kita harus dilahirkan. Ya, ada banyak istilah, tetapi di sini Yesus mengambil istilah dilahirkan kembali. Kalau istilah lain mungkin memulai kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan, atau bertobat, atau meninggalkan kehidupan yang lama, menjalani kehidupan yang baru. Hal tersebut tidak dipahami oleh seorang ahli agama, ahli Taurat pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih, kalau kita suka dengan tema, maka khotbah saya ini saya memberikan tema melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah. Karena itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kalau dia tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak bertobat, ahli agama loh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak bisa melihat kerajaan sorga. Tanda menunjukkan sesuatu. Kalau kita lihat suatu tanda, ada maksud dari tanda itu. Jadi kita tidak berpatokan setelah kita melihat tanda cukup sampai di situ, tapi kita harus memahami makna dari tanda itu. Pada waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, itu tanda mujizat. Sama seperti Nikodemus melihat Tuhan Yesus. Ini settingnya setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Kalau di Yohanes 2, dia mengadakan mujizat air menjadi anggur. Kemudian dia menyucikan bait Allah. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk melarang dia. Dia memiliki wibawa sehingga Nikodemus ini bingung. Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda ini, dia katakan dari Allah, satu tanda. Maka pada waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 laki-laki, belum yang wanitanya, belum anak-anak. Ya, kalau ditambah satu-satu lagi jadi 15.000 orang makan, itu hanya merupakan suatu tanda supaya orang-orang yang makan roti yang dibuat oleh Tuhan Yesus, suatu mujizat yang besar. Mujizat di dalam kitab Yohanes itu kalau bilang tanda itu berarti mujizat. Mujizat 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan orang 15.000, itu hanya suatu tanda. Tuhan mau mereka melihat lebih jauh lagi bahwa Yesus adalah roti hidup itu. Bahwa yang melakukan tanda itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh hati kita kepada tanda itu. Tanda itu hanya mau menunjuk kepada Tuhan. Jadi kalau kita senang melihat mujizat apa, it's okay. Tetapi kita harus lebih daripada itu. Bahwa kalau tanda mujizat itu dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena tanda itu yang akan membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan.
Ada banyak orang cuma kejar-kejar mujizat, cuma kejar-kejar berkat, tetapi lupa kepada yang melakukan mujizat dan yang memberikan berkat itu. Jadi jangan kita berpatokan kepada tanda. Tanda itu hanya mau menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi, pada waktu kita melihat satu tanda, mari kita lebih dalam lagi. Pada waktu kita melihat satu tanda yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, misalnya kita melihat berkat Tuhan buat kehidupan kita, itu tanda dari Tuhan. Kemudian kita melihat lagi kepada keluarga kita, kemudian kita lihat lagi kepada gereja kita. Kita melihat di gereja kita mungkin begitu diberkati oleh Tuhan. Kita melihat gereja kita, jemaatnya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kita melihat gereja kita dibangun lebih baik lagi, lebih luas lagi. Alat-alat penunjang, sound system dan lain sebagainya sudah lebih canggih lagi. Ingat saudara yang dikasih, itu hanya merupakan tanda. Jangan kita berhenti kepada tanda lahiriah. Kita harus melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Mana lebih penting? Kita melihat tanda-tanda lahiriah atau kita melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya? Jemaatnya sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan, sudah semakin mengenal Tuhan, sudah semakin rindu untuk melayani Tuhan, sudah semakin melihat bahwa persekutuan dengan Tuhan itu adalah yang utama di dalam kehidupan, sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kita harus lebih daripada kita melihat tanda, daripada kita melihat mujizat. Kita harus melihat lebih dalam lagi dari apa yang Tuhan inginkan pada waktu kita melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena semua Tuhan punya maksud, Tuhan punya purpose, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah apabila kita mulai memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ada satu kenyataan di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa Tuhan membedakan orang-orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dan yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang dapat melihat perkara-perkara luar biasa yang Tuhan lakukan dan yang tidak dapat melihat. Tuhan membuat suatu perbedaan. Tuhan katakan di dalam ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi ada yang dapat melihat, ada yang tidak dapat melihat. Jadi Tuhan membedakan. Kalau yang dapat melihat, orang itu dipastikan sudah dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Kalau kita tidak melihat perkara yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan lakukan di balik dari persoalan hidup, di balik dari berkat Tuhan, di balik dari apa saja yang kita lihat secara kasat mata, maka kita gagal untuk melihat kerajaan sorga. Maka kita dipastikan belum dilahirkan kembali. Karena Tuhan membuat perbedaan seperti itu. Jadi malam saya berbicara di pemuda tentang kekhawatiran. Kalau kita bisa melihat Tuhan, kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu boleh sih ada. Kekhawatiran boleh nggak ada? Apakah orang Kristen harus tidak boleh sama sekali khawatir? Kekhawatiran seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah apa, saudara yang dikasih, segala permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Konteks kata kekhawatiran itu, saudara yang dikasih, itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang positif.
Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kekhawatiran. Tetapi seseorang yang memiliki kekhawatiran, kalau orang-orang percaya, tidak pernah dikuasai oleh kekhawatiran itu. Tetapi justru orang-orang percaya menguasai kekhawatiran itu. Paulus pernah memuji Timotius yang khawatir jemaatnya kena aliran sesat, jemaatnya disesatkan, dia khawatir, makanya dia minta dukungan di dalam doa. Artinya kekhawatiran itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita sudah dikuasai oleh kekhawatiran, kita sudah dikuasai oleh ketakutan kita, maka hidup kita ini, saudara yang dikasih, tidak ada pegangan apapun juga. Ada orang bunuh diri, ada orang putus asa, kecewa, pahit hidupnya. Kenapa? Karena berawal dari kekhawatiran, berawal dari ketakutan yang dialami. Seolah-olah sesuatu itu akan menghantam kehidupannya. Seolah-olah tidak ada seorang yang bisa menolong dia. Nah, saudaraku yang dikasih, kembali kepada tanda itu. Tuhan membuat perbedaan orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Kalau orang-orang percaya, dipastikan bahwa dia pasti bisa melihat kerajaan surga. Dia pasti bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan meskipun dia ada di dalam dunia ini. Dia sudah pasti bisa melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan kembali. Dia sudah memulai hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Nikodemus tidak sampai kepada pemahaman ini. Padahal dia sangat ahli di dalam kitab suci. Dia guru bangsa ini, bangsa Israel pada waktu itu. Tapi dia tidak bisa memahami. Dia hanya punya pikiran secara kasat mata saja, yang bisa dia lihat saja. Makanya waktu Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali, mana bisa dia pikir. Dapatkah seseorang masuk ke dalam rahim ibunya kemudian dilahirkan kembali? Sepertinya mustahil. Maka Tuhan, kalau kita baca terus sampai 7, maka Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus bertobat, kamu harus menerima baptisan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, maka kamu bisa melihat kerajaan surga. Saudara yang dikasih, kita sebagai orang-orang percaya harus mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kita harus memiliki spiritual realm. Kita mampu memahami kehendak Tuhan dengan apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Seperti saya katakan tadi, saudaraku yang dikasih, kalau ada suatu masalah di dalam kehidupan kita yang sudah bisa memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita tahu ada maksud Tuhan di balik daripada semua permasalahan hidup ini. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Dan seseorang berdoa, dia berdoa supaya apa? Supaya dia dibebaskan dari masalah hidup. Dia berdoa, dia minta didoakan supaya pergumulan hidupnya dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan menolong dia dengan membebaskan dia dari pergumulan masalah hidupnya. Tetapi dia melihat bahwa kelihatannya Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Namun tanpa dia sadari, saudara yang kekasih, pada waktu dia berdoa, masalah itu memang tidak pergi dari dia. Masalah itu tidak meninggalkan dia. Tetapi apa yang dia dapat? Tuhan memberikan kepada dia kekuatan. Tuhan terus memberikan dia kekuatan. Dia bisa memahami hal itu. Orang-orang yang tidak bisa melihat kerajaan surga, maka orang ini akan di dalam kekecewaan, marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada pendeta. Kenapa doa-doanya tidak dijawab? Karena dia ingin doanya dijawab sesuai dengan keinginannya dia. Padahal Tuhan mau dia mampu mengatasi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Masalahnya tetap ada, tetapi kekuatan dari Tuhan diberikan berlipat-lipat di dalam kehidupannya. Imannya semakin bertumbuh, rohaninya semakin kuat, dan itu yang Tuhan berikan di dalam jawaban doa.
Orang harus bisa melihat hal itu di dalam kehidupan. Kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Nah, kita sanggup untuk melihat hal tersebut di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi, apa yang menjadi pengejaran manusia kalau dia tidak di dalam Tuhan? Maka pengejarannya adalah kehormatan. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya supaya dia kaya dan dia dihormati oleh orang. Orang kaya kan biasa dihormati. Ada lagi di dalam pengejarannya, di dalam kehidupannya adalah dia ingin ada di level atas, sehingga dia bisa ada bersama-sama dengan orang-orang penting. Itu pengejaran seseorang di dalam kehidupannya. Ya. Dia kepengen menjadi orang penting di dalam dunia ini. Dia kepengen dinner sama-sama orang penting. Dan tanpa disadari, saudara yang kekasih, itulah yang menjadi pengejaran daripada orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam. Mereka gagal di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Makanya di dalam Alkitab diceritakan bahwa orang-orang ini kepengen ada di depan, kepengen dihormati, kepengen duduk dengan pembesar-pembesar, ya, dengan pembesar-pembesar dari Romawi. Mereka senang begitu. Tetapi orang-orang miskin, orang-orang kusta, pemungut cukai, pelacur, mereka tinggalkan. Mereka gagal untuk melihat apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus tidak datang menjumpai mereka, tapi Tuhan Yesus justru datang kepada orang-orang ini, orang-orang yang termarginal. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Karena itulah kerajaan sorga. Orang-orang yang gagal melihat kerajaan sorga, mereka akan larut dengan sistem yang ada di dalam dunia ini. Tetapi orang-orang yang mulai memahami kerajaan sorga, mulai belajar tentang kerajaan sorga, mulai akrab bergaul dengan Tuhan, maka orang-orang ini mulai melihat dimensi yang baru. Di alam roh dia bisa melihat satu dimensi yang baru, satu kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Billy Graham pernah ditanya, Pak Billy Graham, ya, pendeta terkenal dulu di Amerika, Bapak bisa sebut orang kudus di zaman sekarang seperti apa? Ya. Orang kudus katanya, kalau Bapak bisa tunjuk orangnya di zaman ya, sebelum Billy Graham meninggal berapa tahun lalu, dia ditanya seperti itu. Orang kudus itu seperti apa sih? Katanya. Lalu kata Pak Billy Graham, kalau saya ditanya dan saya harus menunjuk seseorang yang dianggap kudus di dalam dunia ini pada zaman ini, maka saya akan menunjuk Mother Teresa. Saya akan menunjuk Mother Teresa. Kenapa Mother Teresa? Karena orang inilah, karena ibu inilah menjadi sumber inspirasi bagi dunia bagaimana seharusnya berbuat baik. Melihat kerajaan surga, melihat alam roh, melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, seperti apa yang terjadi dalam diri Mother Teresa. Sudah kerja baik-baik, gaji cukup, tetapi dia tinggalkan semuanya. Dia merawat orang-orang termiskin dunia di Kalkuta. Orang-orang yang sudah mau putus nyawanya, dia datang, dia doakan, dia tunggui. Ada orang yang sakit, dia rawat, dia tinggalkan semuanya. Makanya Billy Graham bilang, kalau saya mau menunjuk orang suci, orang kudus, Mother Teresa lah orangnya. Dan dapat kita pahami bagaimana cara Mother Teresa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama. Bukan menindas, bukan menginjak-injak sesama, tetapi berbuat baik. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Pada waktu kita diberkati, kita tidak untuk kita nikmati buat diri kita sendiri, tetapi kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Karena itu yang memang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Seseorang yang mampu melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, dipastikan orang ini memiliki kasih. Itulah hukum yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berbuat baik, saudara yang dikasih. Jadi ciri orang yang telah dilahirkan kembali, gampang sekali berbuat baik, berbuat kasih. Dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melihat sesuatu di balik daripada persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Dia dapat melihat apa maksud Tuhan bagi kehidupannya, apa maksud Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan keluarganya, di tengah-tengah kehidupan jemaat gereja. Ada pergerakan yang Tuhan lakukan. Saudara yang dikasih, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Injil Matius 13. Nanti saya akan bacakan. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan buat kita semua. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Itulah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, mampu melihat sesuatu yang sangat berharga menurut konsep kerajaan sorga, mampu melihat sesuatu yang indah menurut pemandangannya Tuhan, mampu membuat bersukacita menurut apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sukacita itu kondisi kerajaan surga yang ada di dalam diri kita. Orang dunia mengejar-ngejar sukacita dengan apapun juga yang ada di dalam dunia, dia tidak akan dapat dipenuhi. Tetapi orang-orang yang bisa melihat kerajaan surga, mengalami kerajaan surga, maka dapatlah dipastikan dia akan memiliki sukacita, dia akan memiliki keindahan di dalam Tuhan. Itulah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena saya yakin bahwa kita semua yang beribadah pada saat ini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Amin, saudara. Amin. Yang telah memulai kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itulah kita, saudara yang dikasih. Maka kita harus pertajam ini di dalam kehidupan kita. Karena di luar sana ada sistem-sistem dunia yang bisa menyeret kita untuk lebih percaya kepada sistem yang dibangun di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita akan mampu melihat. Alkitab katakan begini, ada orang yang melihat tetapi sebenarnya dia tidak melihat. Ada orang yang mendengar tetapi sebenarnya dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Yesaya pasal 6 ayat 9-10. Melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, tidak mengerti. Itu yang terjadi di dalam diri orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Saudara yang dikasih, bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki sorga di dalam kehidupannya, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pada waktu kita melihat kerajaan sorga, maka kita melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Begitu dia ketemu, dia jual semuanya.
Begitu dia melihat kerajaan sorga, maka Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, maka Rasul Paulus melihat apa yang ada di belakangnya, semuanya itu adalah apa? Sampah. Bahwa ketenaran ingin ada di depan, ingin dipuji ya. Wah, semuanya ada waktu itu. Namun begitu dia berjumpa dengan Kristus, maka itu semua tidak berharga lagi buat dia. Karena ada harta terpendam, ada harta karun indah, yaitu kerajaan sorga dia miliki. Maka dia menjual semua, dia melepaskan semua yang ada di dalam dunia, sistem-sistem yang ada di dalam dunia, dan dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pedagang mutiara memiliki koleksi mutiara-mutiara yang indah, pasti saudara kasih. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kadang-kadang di dalam dunia ini ada yang kita anggap indah, saudara. Di dunia ini ada nilai-nilai yang dibuat oleh dunia ini menjadi satu nilai yang indah menurut orang dunia. Ya, entah itu perhiasan, entah itu fashion, macam-macam, rumah yang bagus, pokoknya macam-macam di dalam standar orang dunia. Tetapi waktu kita menemukan kerajaan surga, maka sesuatu yang indah sebenarnya ada di dalam kerajaan surga. Kita dapat melihat Tuhan, kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita dapat melihat rencana dan rancangan Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya orang Kristen, saudara yang kekasih, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia melihat sesuatu yang indah. Meskipun mungkin sakit, saudara yang kekasih, meskipun kita sakit, meskipun kita dalam pergumulan, meskipun kita disingkirkan oleh banyak orang, meskipun kita tidak mendapatkan kesempatan, meskipun kita mengalami mungkin kekecewaan, mungkin ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita, tetapi pada waktu kita memiliki kerajaan surga di dalam kehidupan kita, maka di dalam sakit, di dalam pergumulan, dalam tantangan, kita tetap masih bisa melihat keindahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Maka itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan, nyatakanlah di dalam doa dan ucapan syukur. Doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Doa dan permohonan kan doa juga, saudara. Tetapi dipisahkan oleh Rasul Paulus, doa dan permohonan dan disertai dengan ucapan syukur. Doa yang Rasul Paulus maksudkan adalah keintiman kita dengan Tuhan yang tidak diganggu oleh apapun. Kalau kita punya anak, maka masalah apapun yang dialami oleh anak kita atau oleh pasangan kita, dia tetap anak kita, dia tetap pasangan kita. Hubungan itu tidak pernah terganggu. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Baru disertai dengan baru permohonan. Jadi apapun masalah pergumulan, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu. Maka Rasul Paulus pisahkan di dalam doa dan permohonan. Doa maksudnya apa? Intimasi, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, selalu baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketakutan, ngumpet, dan tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki kehidupan doa, saudara kasih apa yang namanya akses ya. Akses. Kalau saudara punya akses dengan kerajaan surga, maka akses itu tidak akan pernah mengganggu pergumulan, masalah, tantangan dalam hidup kita. Meskipun kita sakit, kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam sehat dan sakit kita tetap milik Tuhan. Kita tetap dijaga oleh Tuhan, kita tetap mengalami surga di dalam kehidupan kita. Mari kita, saudaraku yang dikasih, pastikan hidup kita bahwa kerajaan surga itu menjadi milik kita.
Jangan cuma gereja sepanjang tahun gereja, tapi kita tidak memiliki kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita. Hati-hati saudara yang kasih. Kita harus memiliki progres di dalam kehidupan kita. Semakin kita setia, semakin kita taat, ada sesuatu yang Tuhan mulai tambahkan di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang akan tahu. Mari kita bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan supaya kita tidak keluar dari maksud dan rencana Tuhan, dari apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Kita semakin sungguh-sungguh, saudara. Dunia ini tidak pernah menawarkan sesuatu yang baik bagi manusia. Dunia ini tidak pernah sama dengan apa yang diinginkan oleh kerajaan sorga. Kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita, karena dunia ini akan membawa manusia kepada kebinasaan. Dan kerajaan sorga sesuatu yang sangat berharga buat kehidupan kita. Itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Banyak orang bilang kita akan mengalami sorga nanti kalau Tuhan Yesus datang. Tidak, sorga itu kita bisa alami pada waktu kita ada di dalam dunia ini. Sukacita itu bisa kita alami di dalam dunia ini. Di dalam segala keadaan hidup kita, kita masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, kami sudah tercatat sebagai orang yang akan mengalami kematian, tetapi syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada maksud dan rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan. Itu jelek-jeleknya seperti itu, saudara. Ada maksud baik Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah bersungguh-sungguh, tetaplah taat dan setia mengikut Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan ini kiranya boleh menguatkan kami, boleh memberkati hidup kami. Di besok hari kami akan memulai pekan yang baru, melakukan semua aktivitas-aktivitas, kewajiban-kewajiban kami, pelayanan-pelayanan kami, atau apapun yang telah kami rencanakan untuk kami lakukan. Namun Tuhan memampukan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan. Kerajaan sorga, harta yang sangat berharga itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan dengan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan hidup sungguh-sungguh, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang hal berbuat baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Johnny Mamentu yang sudah memberikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah diberikan, telah disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita dan kita bisa menjalankannya. Dan kita sebentar akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dan minta Ibu Tantri untuk membawa doa persembahan. Pujilah Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang telah kami terima. Selamat atas hidup kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan perkenanan Allah, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan seturut kehendak-Mu. Dan juga kami memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat-Mu juga turun atas kami Tuhan, atas apa yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Kami terima kasih dan juga mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada petugas yang sudah ditetapkan, kita akan angkat satu pujian yang berkata Allah itu baik.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Ya, pengumuman kembali diucapkan terima kasih untuk Bapak Pembicara, Bapak Pendeta Joni Momentu yang sudah menampilkan firman Tuhan. Terus diberkati untuk pekerjaan pelayan Tuhan dan juga untuk keluarga yang sudah Tuhan percayakan. Dan juga setelah ibadah ini akan dilanjutkan ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Dan setelah itu juga diinformasikan bahwa pada hari kemarin tanggal 21 Oktober pada sidang majelis Sinode GSI ada untuk ibadah peneguhan Ibu Pendeta Yana Dedeo yang saat ini sudah diangkat ya, sudah diteguhkan untuk menjadi wakil gembala di GSI Taman Surya. Dan untuk saat ini Ibu Pendeta Yana Dedeo memang tidak bersama-sama dengan kita karena memang sedang ada pelayanan untuk di GSI Palmera. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan juga memberikan peneguhan yang bagi Ibu Pendeta Yana Dedeo agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi nama Tuhan dan pekerjaan pelayanan Tuhan di GSI Taman Surya. Dan nanti ada pengumuman juga untuk sidang sinode akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Oktober di Pondok Remaja Bogor. Dan untuk minggu depan akan berlangsung ibadah sebagai mana mestinya untuk seperti biasanya. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Gembala untuk pengumuman. Baik, untuk pengumuman untuk saat ini cukup. Natal, ya untuk Natal seperti apa Bapak Robi? Apakah sudah ada kelanjutan atau mungkin ya minggu depan lagi nih? Ya karena semakin dekat ya untuk Natal dan semoga dapat berjalan dengan baik untuk setiap perencanaan dan juga rapat-rapat yang akan dijalankan nantinya. Dan kita akan menaikkan doa syafaat. Dan untuk yang doa syafaat pertama yang kita juga akan mendoakan untuk Bapak Pendeta
beserta dengan keluarga diberkat dalam pelayanannya di GC Exodus ya. Dan juga untuk semua pekerjaan pelayanan yang ada agar terus diberkati. Dan yang kedua, kita juga akan mendoakan untuk Ibu Gembala kita yang masih dalam pemulihan dan juga kemarin baru kontrol ada keluhan untuk di bagian lutut sebelah kiri ya Tante ya. Ya. Dan kita terus mendoakan agar pemulihan dapat semakin membaik dan juga Ibu Gembala dapat kembali pulih seperti sedia kala. Kalau memang itu kehendak Tuhan, Ibu Gembala dapat terus dipakai lagi untuk melayani di tempat ini ataupun di tempat lain-lainnya. Dan juga kita berdoa untuk Ibu Heni Deka yang masih dalam pergumulan sakit, dan Ibu Heni Cengkareng, Ibu Nur, Papa dari Kote ini, Bapak Tan Laut Toeng. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada. Dan juga kita berdoa untuk pelayanan kategorial untuk supaya diberkati dan seluruh pelayanan serta pengurus GSI Taman Surya agar tetap kompak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan didoakan juga untuk semua jemaat agar terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekitar, dan juga bisa memberikan pelayanan-pelayanan bagi sekitar dan berdampak bagi sekitar. Dan juga kita mendoakan untuk sidang sinode yang sebelumnya diinformasikan tanggal 24 dan 27 Oktober yang akan diadakan di Pondok Remaja Bogor. Dan juga kita pastinya mendoakan untuk bangsa dan negara kita yang pada saat ini sudah dalam persiapan untuk menjelang 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita mendoakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan orang yang memang benar-benar dipilih oleh Tuhan yang dapat memimpin bangsa dan negara ini sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan untuk doa syafaat ini kita akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Saudari Neti. Sebelumnya saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami menaikkan pujian, penyembahan kami. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Maria Lobo yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan hamba-Mu alami saat ini, itu adalah rencana Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu. Tapi kami terus berdoa Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau memulihkan kesehatan daripada hamba-Mu. Kami merindukan hamba-Mu boleh pulih kembali, boleh sehat kembali, dan hamba-Mu boleh melayani kembali seperti sedia kala. Kami percaya dan kami yakin dengan iman bahwa hamba-Mu akan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obat yang dikonsumsi oleh hamba-Mu, biarlah itu boleh menjadi sarana untuk menerima pemulihan. Dan kami berdoa untuk seluruh tim dokter yang menangani hamba-Mu. Kami percaya hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Heni yang sedang terbaring lemah. Engkau Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi hamba-Mu. Kami juga bersehati dari tempat ini. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Heni. Engkau yang memberkati dia Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Engkau memulihkan kesehatannya Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang merawat, yang menjaga dia Tuhan. Biarlah mereka senantiasa memberikan kasih sayang tulus kepada orang tua yang mereka kasihi ini. Kami juga berdoa untuk Tante Heni yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya juga Tuhan bahwa kesembuhan dan pemulihan akan diterima oleh hamba-Mu. Kau mengerjakan apa yang terbaik bagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami
Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan Tante Heni. Kami percaya Tuhan, Tante Heni boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan daripada orang tua Bapak Tekni yang sedang dalam pemulihan saat ini Tuhan. Kami percaya juga bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami. Mujizat-Mu terjadi bagi orang tua daripada Bapak Tekni sehingga Tuhan ia boleh sehat kembali, ia boleh pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh pelayanan kategorial GSI Taman Surya di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang kami laksanakan setiap hari Minggu, dan juga Tuhan untuk pelayanan sekolah Minggu, untuk pelayanan katekisasi, pemuda dan remaja. Tuhan yang terus memberkati pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan beri tanggung jawab untuk mengambil bagian hikmat daripada Tuhan menyertai kami semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Karena kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, itu kami lakukan karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya bagi kami. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan juga Tuhan kami berdoa kekompakan Engkau berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus gereja GSI Taman Surya di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh majelis. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk sidang sinode yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga tanggal 27. Kami berdoa Tuhan terlebih-lebih untuk pemilihan pengurusan baru, kepengurusan baru. Kami berdoa Tuhan biarlah orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang bertanggung jawab dalam melayani, sehingga GSI Taman Surya boleh semakin bertumbuh, boleh semakin maju Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang dilaksanakan, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati bahkan perjalanan seluruh hamba-hamba Tuhan dari tempat mereka masing-masing. Kau memberkati mereka Tuhan sehingga boleh berkumpul untuk melaksanakan sidang sinode ini dan berjalan dengan baik. Segala dana yang dibutuhkan kami terus berdoa Tuhan cukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih Tuhan, sebentar lagi kami akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Bapa di sorga, dari tempat ini kami menyampaikan seruan hati kami. Kami sungguh-sungguh merindukan Bapa. Pemimpin yang terpilih di bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Amen. Pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan bangsa dan negara. Amen. Kami merindukan Tuhan dengan pemilihan presiden, wakil presiden di tahun 2024. Kami percaya bahwa orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang Tuhan izinkan untuk berdiri bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia, supaya kami boleh memilih dengan sungguh-sungguh Tuhan, berdasarkan hati nurani kami, bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi kami memilih karena kami percaya itu adalah pilihan yang terbaik. Tuhan tolong kami, dan kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memulihkan dari segala gejolak-gejolak politik yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya juga untuk ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa syafaat kami, doa permohonan kami, dan kami juga terus berdoa untuk jemaat GSI Taman Surya yang sedang dalam pergumulan saat ini Tuhan. Mungkin yang kami tidak tahu, siapapun di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan Engkau menjawab setiap permohonan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan Tuhan berkenan menjawab seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Tenangkan hatimu.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai siang hari ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, menjemput kita semua tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita semua katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus